Shalom keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, shalom. Kita percaya malam hari ini kabar kita luar biasa. Amin. Amin. Kita sebelum mulai mesbah keluarga pada malam hari ini, saya undang untuk Ibu Gembala kita yang cantik pimpin dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami datang di hadirat-Mu bersyukur atas pimpinanmu sepanjang pagi hari ini. Amin. Dan hingga pada malam hari ini Tuhan berikan Tuhan. kami kesempatan untuk bersyukur, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami menyembah, meninggikan nama Amin. Tuhan. Amin. Urapi kami semua Tuhan, urapi sinyal ini. Dan buat sinyal ini tiba di rumah jemaat-jemaat-Mu dengan bagus. Terima kasih. Biarlah nama-Mu tinggikan, dimuliakan oleh live ini. Dan banyak jiwa dimenangkan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Kami berdoa Yesus. bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari setiap keluarga yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Yeah. Kita mau mengangkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita sama-sama mau berjoget ya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. sekali lagi langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. puji namanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Semangat lagi, langit dan amin. bumi. Langit Dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji namanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Saya Haleluya, persilakan untuk duduk kembali. amin.
Kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita angkat pujian karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Sebab karyamu terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari sama-sama setiap jemaat kita angkat pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. pujian, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. sekali lagi kita akan pujian ini, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. pujian, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. mari setiap jemaat angkat tanganmu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Mari kita angkat pujian lebih sungguh-sungguh, kasih yang terindah. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi.
besar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Urapi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Oh, pemulihan terjadi. Oh, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh kuasa darah-Mu. Roh Kudus mengalirlah Engkau jama-jama.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benarlah Engkau yang kami kagumi. Amin. Karena Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Yes. Tidak ada yang seperti Engkau. Yes. Itulah yang menjadi kekuatan kami Amin. untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kami percaya pada akhirnya semua pasti selesai. Yes. Semua pasti tuntas. Dan semua pasti berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, umat-Mu datang kepadamu pada malam hari ini. Mereka bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami layak mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Firman-Mu biarlah membuat kami lebih mengerti dan lebih memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami semua siap untuk diberkati. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Halo. Iya, saya percaya pada malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ya. Ya, satu judul Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi perhatian kita yaitu dewasa rohani. Tidak tergantung usia. Amin. Haleluya. Amin. Jadi dewasa rohani tidak tergantung usia. Ya, kita lihat bahwa bertambah tua itu pasti Bapak Ibu, tetapi bertambah dewasa itu pilihan. 100 buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita baca di Mazmur 119 ayat yang 100 Bapak Ibu dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Ya, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Raja Daud berani mengungkapkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perjalanan hidupnya karena memang dia lebih berhikmat, lebih mengetahui dan lebih dewasa. Sebab dia memegang titah-titahnya Tuhan. Perjanjiannya, apa yang dimau Tuhan, dia lakukan, itu yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang berpendapat bahwa semakin tua usia, seseorang semakin dewasa pula rohaninya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pendapat orang. Tetapi pertanyaannya, benarkah demikian? Jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selalu demikian.
Ya, seharusnya harus lebih dewasa rohani yang tua. Tetapi dikatakan tidak selalu demikian. Amin. Haleluya, artinya belum tentu. Iya. Ya, ada banyak orang yang muda ataupun yang sudah masuk kategori dewasa, ya, atau tua umurnya tapi masih saja belum dewasa rohani, alias masih sebagai kanak-kanak rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi usianya sudah tua tapi masih kanak-kanak, itu maksudnya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa kedewasaan rohani, Bapak Ibu, seseorang itu tidak selalu sejalan dengan kedewasaan secara usia dan fisiknya, ya. Jadi usia itu umur, ya, fisiknya itu raut wajah gitu ya. Jadi ada usia atau fisik yang sudah tua itu tidak menjadi jaminan menjadi dewasa rohani, Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu juga lamanya seseorang dalam mengikut Tuhan atau menjadi Kristen tidak menjadi jaminan bahwa orang itu memiliki kedewasaan rohani. Jadi bukan soal lamanya dia mengikut Tuhan atau menjadi orang Kristen menjadi dewasa rohani. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan malam ini, bukan karena usia, bukan karena fisiknya tua, ya, bukan karena lamanya mengikut Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat secara teori, ya, seharusnya demikian, namun faktanya tidaklah seperti itu. Semuanya sangat tergantung, Bapak Ibu Saudara sekalian, bergantung pada kesungguhan kita dalam mengejar perkara-perkara rohani. Jadi Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun di waktu muda dia, orang tidak bisa untuk berkata bahwa dia itu masih kanak-kanak. Karena secara rohani dia lebih tinggi levelnya daripada yang tua. Karena apa? Karena dia memperhatikan apa yang Tuhan perkatakan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit orang muda Kristen yang justru memiliki kedewasaan rohani dan lebih mumpuni bila dibandingkan dengan mereka yang berusia tua, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi perhatikan, saya dulu waktu pertama anak saya Timotius khotbah di ibadah-ibadah, baik di Kersel, baik di ibadah pemuda, bahkan di ibadah umum, awal-awal dia berkata, "Pak, apakah saya sudah pantas?" Dia ngomong seperti itu. Saya kan masih muda. Terus saya buka firman Tuhan yang berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau muda karena usiamu muda. Tetapi saya melihat kedewasaan rohaninya itu, sekalipun dia muda, dia sudah dewasa rohani. Artinya baik di keluarga, baik dalam pergaulan, baik di dalam studinya, saya lihat dia sudah mumpuni, sudah cukup Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga waktu kita izinkan dia buat jadwal dia untuk khotbah, dia bisa menjadi berkat bagi jemaat. Dan dia mulai terus menata hidupnya semakin dewasa, bahkan semakin belajar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dewasa rohani tidak tergantung usia, ya. Jadi mari kita catat. Jadi jangan pernah kita anggap remeh anak-anak muda yang sekarang, ya. Karena apa? Karena mereka, Tuhan yang berkata bahwa jangan seorang pun yang menganggap mereka rendah, Bapak Ibu, karena usia mereka yang masih muda. Tetapi kita lihat dari kedewasaan mereka dalam rohani. Sebab ada tertulis begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini buat orang-orang tua yang waktunya sudah panjang atau usianya sudah banyak. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Seharusnya waktu
waktu yang panjang, usia yang sudah banyak, kita bukan lagi kanak-kanak rohani, tetapi sudah dewasa rohani. Makanya saya rindu Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan teman-teman FB semua saat ini, mari kita berlomba-lomba menjadi dewasa rohani. Bagaimana mengukur dia dewasa rohani, Pak Pendeta? Dari cara dia mengambil keputusan, cara dia berbicara, cara dia bersikap, cara dia menanggapi setiap masalah yang terjadi. Jadi kalau firman disampaikan, orang yang dewasa itu pasti menangkapnya dan melakukannya. Karena firman itu sesuatu yang dibutuhkan oleh hidup manusia. Tetapi kalau firman disampaikan, tutup telinganya, itu belum dewasa. Bahkan berulang-ulang dikatakan jangan suka ribut, jangan suka berantem, jangan suka cari-cari masalah. Tetapi masalah, terus persoalan, terus engkau masih anak-anak. Engkau belum pantas untuk naik level. Karena apa? Karena memang belum pantas. Orang yang masih berpikirannya perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi itu Bapak Ibu Saudara sekalian hawa nafsu. Pertikaian. Pertengkaran itu hawa nafsu, itu semua perkara-perkara dunia. Saya mau katakan kalau engkau mau naik level dalam rohanimu, maka engkau harus lepaskan itu. Haleluya. Status-status yang kita buat, status-status firman Tuhan yang memberkati. Coba apa yang kita buat, video-video ataupun YouTube yang kita lakukan, itu buat statusmu. Sehingga orang lain melihat itu diberkati. Bukan status-status yang memancing kegaduhan ataupun yang membalas-balas status-status orang lain. Itu akan menjadi masalah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini buat kita semua. Kalau memang kita sudah dewasa rohani, lanjutkan. Tetapi kalau masih kategori kanak-kanak, maka kita ini belum pantas untuk makan makanan keras. Kita dikatakan masih pantasnya minum susu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah menurunkan ego kita, menaikkan apa yang Tuhan mau. Itulah kebenaran, bukan kebenaran kita sendiri. Selama ini kan karena kita bermasalah, karena kita selalu bertengkar, karena kita pertahankan kebenaran kita. Ini belum dewasa rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab ia adalah masih anak kecil kalau mempertahankan kebenarannya sendiri. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Firman ini yang saya sampaikan adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita tahu permasalahan itu akan membuat kita sedikit teman dan tidak bisa tidur dan akan kita itu membuat perjalanannya lambat. Jadi kalau kita nggak bisa bedakan itu, apa beda kita dengan kanak-kanak? Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sedikit lagi ini harus ada 2 sesi. Besok pagi Bapak Ibu akan saya sampaikan lagi sesi tetap ini kita bagi karena terlalu banyak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi bukan perkara yang mustahil bila orang muda malah bisa menjadi teladan dan hal kerohanian, bahkan menjadi pemimpin rohani. Anak saya Timotius, dia sedang mengambil S2 teologi bagian konseling. Bapak Ibu perhatikan, kalau nanti dia menjadi koordinator dalam konseling, tim daripada gembala atau menjadi wakil saya nantinya, perhatikan kalau orang-orang tua bermasalah, nanti konseling sama dia. Jadi nyatalah firman ini bahwa anak muda akan memimpin anak yang tua. Ya orang tua. Karena orang tuanya belum dewasa rohani. Masa anak saya yang Timi menasehati yang tua, Bapak Ibu nggak boleh gitu loh. Kalau Bapak Ibu berantem
Aduh, lucu sekali nanti ya. Jadi mulai sekarang berubah, katakan berubah. Berubah. Jemaat Pipa berubah. Berubah. Teman-teman FB berubah. Kalau kita berubah, maka berkat turun. Amin. Saya sering katakan perubahan itu disebut perubahan apabila terjadi Perubahan. Kalau engkau masih tetap bertengkar, masalah-masalah itu aja yang diurusin, maka engkau belum ada perubahan. Status lagi, status lagi. Iya. Aduh, capek deh ya. Capek deh. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita memandang sebelah mata terhadap anak-anak muda Kristen. Yes. Bila kita sendiri tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Daud Bapak Ibu adalah contoh orang muda yang memiliki kedewasaan rohani sehingga pun ia dapat berkata, apa yang dikatakan demikian, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Artinya Daud ini terus mengikuti perjalanan kerohaniannya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa Daud bukan asal bicara, tetapi ia benar-benar sudah terbukti. Iya. Jadi mari Bapak Ibu ya, di sesi yang pertama ini mari kita sama-sama terus belajar untuk dewasa rohani ya. Tetapi saya rindu bukan lagi kita waktunya belajar, tetapi kita sedang membuktikan bahwa kita sudah dewasa rohani. Dari tempat ini kami selalu berdoa agar kita semua mendapat kedewasaan rohani ya. Jadi kadang kita malu loh sama anak-anak kita. Anak-anak kita begitu ramah, berbicara sopan. Tapi kadang-kadang ya orang tua kadang-kadang lebih daripada anak-anak ini. Ya, jadi mari Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti anak-anak kita menasehati kita, menegur kita, apa kata dunia. Ya, seharusnya orang tua yang menasihat anak muda dan orang tua yang menegur anak muda. Tetapi jangan terbalik, malu kita ya. Haleluya. Oleh karena itu biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dewasa, bukan hanya usia, tapi rohani kita juga dewasa. Sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu bisa terjadi. Haleluya. Iya, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Oke, kita mau masuk dalam dua syafaat. Bu Gembala. Haleluya. Oleh karena itu kita sapa dulu ya. Sapa dulu. Iya, kita sapa dulu. Haleluya. Oke. Mana yang lengkap? Oke. Iya. Memang FB sama sama YouTube ini agak bermasalah ya. Jadi belum stabil karena kemarin mati total. Oleh karena itu Bapak Ibu saya sapa dari tempat ini yaitu Ibu Nora Hutagalung, Shalom. Ya, ada juga di sini Bapak Lambas Huta Barat. Iya. Tarutung ya, Tuhan berkati ya. Terus ada Bapak Titus Handoko, Shalom. Iya, terus ada Bapak Tumpak Silalahi, Shalom. Iya, ada juga Yoas Marcelino. Shalom. Ada keluarga daripada Ibu Eca, Sapitri, keluarga Bu Yeni, Shalom. Ada Ibu Mega Januarsi, Shalom. Ada juga Opung Yosef. Ada Ibu Rikawati, Shalom. Terus ada Bapak Hari Rama Suryanto, luar biasa ya, suami istri ya. Terus ada Bapak Freddy Lim, wah ini juga suami istri. Ada juga Ibu Mel Pamatondang, Shalom. Ito, Lai dan bere-bere semua ya. Ada Maya Patricia, Shalom. Terus ada Bapak Arnold Stepanus. Terus ada Jesslyn, Shalom. Salam Jasera. Iya, Jasera di salamin ya. Terus ada Saudara Ferdinand Silaban, Shalom. Ada juga Saudara Ranaplina. Oh, luar biasa ya. Ranap, ya saudara atau saudari ini ya. Oke. Terus ada juga Andrea Sasibuan, Shalom. Iya, terus ada Bapak Titus Handoko, berkat doanya masalah udah beres Pak Gem, terima kasih semua. Tuhan kita luar biasa, amin. Iya, puji Tuhan ya. Jadi ini sedikit kesaksian sebenarnya ini ya. Iya, beberapa waktu yang lalu keluarga ini memang mengalami berkat Tuhan.
Ya. Tetapi keluarga Pak Titus masalahnya juga besar Bapak Ibu Ya. Saudara sekalian. Dan tidak bisa tidur pastinya ya. Dan jantung mau copot. Karena memang usaha mereka sedang ada yang mengganggu. Dan itu dari aparat ya. Jadi puji Tuhan hari ini katanya sudah beres semua karena Tuhan ya. Amen. Jadi kita percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sebab bersama Tuhan pasti bisa. Ya. Jadi kita percaya ke depan tidak ada masalah-masalah lagi. Biar semuanya Tuhan yang menolong. Ya Pak Titus ya. Selamat ya. Tuhan berkati, maju terus. Terus ada Bu Yakni, salam. Iya Bu Yakni luar biasa. Ada Ibu Intan Sitorus. Iya. Terus ada juga di sini Timotius, salam. Sedang kuliah dia ya. Ada Ibu atau Ito Ratna Sihombing, salam. Ada juga Ibu Susi Simanjuntak. Iya, saya di Huta ya di Tarutung ya. Itu sushi steak, iya, oke, luar biasa ya. Ada Ibu Nora loh tadi. Ada udah. Udah. Oke, saya rasa itu yang bergabung di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang sebelum disebut namanya, namun sudah mengikuti, ketik yes atau amin ya, biar kita bisa sama-sama doakan dari tempat ini. Oke, puji Tuhan. Iya. Lagu apa? Iya, lagu tadi aja. Kita nyanyikan pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti ditepati. Pada malam hari ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Tuhan, mana kehendak dunia ini. Sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Tetapi kami rindu, sekalipun kami jatuh, tangan Tuhan menopang kami dan tidak sampai tergeletak. Pada malam hari ini umatmu yang mengikuti setiap doa ini layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Ibu Nora, Pak Sinaga, berkati. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa buat apa yang mereka gumuli setiap hari, yaitu untuk keturunan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kalau orang lain Tuhan tolong, maka keluarga Pak Sinaga Bu Nora, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berkati buah kandungannya dan mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Titus Handoko, berkati dalam nama Yesus. Apa yang saat ini mereka gumuli beberapa waktu yang lalu, Tuhan sudah jawab hari ini dan Tuhan selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, karena Engkau mengasihi keluarga ini. Berkati suami istri, berikan kesehatan sempurna. Bahkan usaha mereka diberkati lebih lagi. Bertambah-tambah order, bertambah-tambah omset. Bahkan keuntungan demi keuntungan terjadi dalam usaha mereka.
Hamba juga berdoa buat anak-anaknya, menantu cucunya, bahkan apa yang mereka gumuli hari ini, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Tumpak Silalahi, berkati dalam nama Yesus, dalam kesehatan yang sempurna, suami istri, bahkan anak-anak dan usaha-usaha mereka. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Yowas, berkati Yowas, berkati kesehatannya, cerdas, pintar, bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Lailambas Huta Barat yang ada di Tarutung, berkati, berikan kesehatan kepada suami istri, bahkan anak-anak mereka. Apa yang digumuli mereka, biar Tuhan menjadi jawaban bagi keluarga Lailambas dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Harno, bahkan Ibu Eca, berkati suami istri ini, berikan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan kedua putranya bertumbuh sehat dan pintar, bahkan keluarga besar mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Bu Yeni bersama dengan Pak Hari, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah yang melimpah turun atas keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan Pak Hari, berkati pekerjaan Christine anaknya, bahkan Jingga dalam studinya diberkati. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Mbak Arifin, Bu Mega Januarsi, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan kedua putranya bertumbuh sehat sempurna. Bahkan apa yang digumuli hari-hari ini, biar Tuhan menyertai, menjawab setiap doa-doa keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Opung Yosef, berkati dalam nama Yesus. Sekalipun tidak mudah lagi, tetapi dia terus antusias, terus semangat, bahkan berkobar-kobar untuk memuji menyembah Tuhan. Oleh karena itu berkati Opung ini, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan semua apa yang diusahakan, dikerjakan, biarlah berkat Allah tercurah di dalamnya. Doa-doanya buat keturunannya, anak, menantu, cucu, cicitnya, semua biarlah Tuhan menjadi jawaban dari setiap apa yang didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Rika Wati, bahkan Bapak Freddy Lim, bahkan Jesslyn, berkati keluarga besar, bahkan Jasera. Hambamu percaya kesehatan mereka Tuhan pelihara dengan baik. Bahkan usaha daripada Ibu Rika, bahkan pekerjaan dari Bapak Freddy Lim, berkati dalam nama Yesus. Bahkan pendidikan anak-anak mereka biarlah berhasil dan mempunyai masa depan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara terus, bahkan Jasera sehat, bahkan semakin sehat. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ito Melpa Matondang, berkati suami istri, berkati bere-bere semua, berkati pekerjaan usaha mereka, bahkan apa yang digumuli Tuhan Yesus berkati. Bahkan orang tua yang ada di kampung di Tarutung, biar berikan kesehatan, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Maya bersama dengan Monik, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka Tuhan angkat lebih tinggi lagi, bahkan masa depan mereka luar biasa. Khususnya kuliah daripada Maya, sediakan setiap biaya yang dibutuhkan, bahkan dia menyelesaikan sampai selesai. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Arnold Stefanus, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah buat Pak Arnold bersama dengan istrinya, bahkan anak-anaknya, dalam kesehatan, dalam segala masa depan anak-anaknya, bahkan apa yang diusahakan, dikerjakan oleh keluarga Bapak Arnold, biarlah berkat-berkat Allah melimpah di dalamnya. Bahkan berdoa saat ini buat saudara Perdinan Silaban, berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati apa yang dikerjakan, diusahakannya, bahkan bengkel-bengkel mereka dalam proteksinya Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan pakai terus saudara Perdinan ini untuk melayani Engkau lebih lagi. Bahkan hamba berdoa hari demi hari dia bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga dia terus membuat dirinya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan berkati papa, bahkan bundanya, berikan kesehatan yang sempurna, bahkan adik-adiknya semua sukses dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Ranap Lina, berkati dalam nama Yesus. Hambamu berdoa biarlah kesehatannya, bahkan keluarganya, bahkan apa yang digumuli hari-hari ini, biarlah berkat Allah tercurah di dalamnya. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Andreas Sasibuan, berkati dalam nama Yesus.
Yesus. Berkat Allah melimpah atas Andreas, bahkan adik-adiknya dalam pendidikan, dalam kesehatan, bahkan papa mamanya yang menggembalakan sidang. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan menolong mereka, khususnya cabang-cabang yang ada tentang pembangunan bahkan renovasi. Biarlah sediakan setiap biaya yang dibutuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Bu Yakni, berikan kesehatan, berikan kekuatan, panjang umur, bahkan sukacitanya berlimpah-limpah melihat anak-anak, cucu, menantunya semuanya diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam usaha bisnis mereka. Bahkan anak mereka biarlah Tuhan berikan jodoh putrinya yang saat ini sedang menantikan daripada Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan lakukan dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati anak-anaknya. Apa yang mereka usahakan dikerjakan, diberkati berlimpah-limpah. Bahkan apa yang digumuli hari-hari ini, biar tangan Tuhan yang kuat menopang mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat anak kami Timotius, berkati dia dalam studinya yang saat ini ambil S2, berkati biar dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan, biar Tuhan yang sediakan. Pertemukan dia dengan orang-orang baik yang bisa membantu dia untuk dana yang dibutuhkan. Hambamu percaya buat pekerjaannya juga diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Hambamu juga berdoa saat ini buat Bapak Hotbin, berkati keluarga, berkati kesehatan. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus menjadi penolong buat Bapak Hotbin dalam nama Yesus. Bahkan buat itu kami Ratna Siombing, berkati suami istri, berkati anak-anak, bahkan semua keluarga besar, khususnya mama tua yang ada di sana, berikan kesehatan, panjang umur. Bahkan usaha-usaha yang dikerjakan oleh itu kami ini, biarlah berkat-berkat Allah terus melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Hambamu juga berdoa saat ini buat Ibu Susi Simanjuntak yang ada di Sakni Huta Tarutung, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan usaha-usaha semua diberkati, bahkan anak-anaknya semua sukses dan menjadi orang-orang hebat. Bahkan orang tuanya berikan panjang umur, sehat-sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hambamu juga berdoa buat Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, baik dalam keluarga, anak-anak semua, buatlah yang terbaik. Bahkan berdoa buat usaha pekerjaannya, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih. Setiap pergumulan yang dibawa kepada Tuhan malam ini, Tuhan yang menolong, bahkan menjawabnya. Hambamu juga berdoa buat Ibu Ida Ana, Ibu Stephen, berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan apa yang dikerjakannya buatlah berhasil. Bahkan kedua putranya sehat, bahkan pekerjaannya diberkati, khususnya Stephen, buat dia semakin dekat dengan Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah dia sehingga dia boleh berubah dan dia menjadi anak yang menyenangkan Tuhan, bahkan orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa malam hari ini buat Pendeta Amos Sasibuan yang ada di Sumba NTT. Mari kalau Tuhan sudah sembuhkan dia pulang dari rumah sakit, biarlah lebih lagi Tuhan pulihkan, permanenkan kesembuhannya sehingga dia sehat, dia bisa melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Berkati anak-anaknya, istrinya, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Terima kasih Tuhan. Akhirnya pada malam hari ini kami mau akhiri setiap doa-doa kami ini, dan kami percaya kami beristirahat, kami tidur. Berikanlah hal-hal yang supranatural atas kami, karena Engkau yang berkata bahwa dalam tidur pun anak-anak Tuhan diberkati. Bahkan kalau ada teman-teman kami yang bekerja, bahkan pulang daripada pekerjaan ke rumah mereka masing-masing, biar Tuhan menyertai menolong mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan tubuh kami ke dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan yang selalu memproteksinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu.
Kita tutup malam hari ini dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, Amin. cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah malam yang indah. Kita sudah selesaikan doa kita. Kita akan bertemu besok pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di doa pagi atau saat teduh jam 4.40 ya, di channel ini juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang siapa, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, kalaupun tidak dapat di FB atau mungkin ada errornya, langsung lihat YouTube-nya ya. Ya. YouTube-nya itu GBI Viva Viva Belimbing. Belimbing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada video-video kita, YouTube kita langsung di-subscribe. Jadi kalau Bapak Ibu buka udah langsung muncul dia ya. Haleluya. Puji Oleh karena Tuhan. itu jangan lupa bagikan ini apa yang kita lakukan malam hari ini, dan kalau ada kesaksian doa-doa kita sudah dijawab Tuhan, mari sampaikan kepada kita biar kita tahu bahwa pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Tuhan sudah jawab. Amin. Haleluya. Oleh karena itu sampai ketemu lagi besok pagi dan Maju terus, tetap semangat. Shalom.